Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Mahasiswa Universitas Teknologi Digital ingin membahas sedikit satu topik tentang satu mata kuliah dari sistem informasi, yaitu etika dan isu sosial pada era digital. Untuk pembahasan kali ini akan dibantu oleh Kang Agung, Kang Gani, dan saya sendiri Rizky. Untuk poin-poin sendiri, nanti ada beberapa poin yang akan dibahas mulai dari latar belakang sampai nanti pendapat dari kami tentang topik ini. Tanpa lama-lama, boleh langsung sama Kang Agung. Terima kasih untuk ya mulai Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kita sudah tahu ya perkembangan di teknologi informasi dan komunikasi yang di zaman sekarang serba cepat gitu ya, bahkan bisa mengubah cara komunikasi dan berinteraksi. Adanya internet dan sebagai sistem digital yang memungkinkan dan sangat memungkinkan yang sangat cepat dan luas. Era digital ini merupakan ketika berbagai aktivitas manusia itu semua berbasis teknologi komputer dan internet. Caranya untuk mengakses serta mengolah informasi secara elektronik. Ya mungkin seperti itu latar belakangnya. Boleh dilanjut kembali kan slide-nya? Di sini ada yang dimaksud pengertian etika digital. Etika digital itu adalah prinsip atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi yang tadi disebutkan termasuk internet dan media sosial. Internet dan media sosial itu sangat luas ya. Dan etika ini mempunyai tujuan. Ini tujuannya itu adalah agar user atau pengguna teknologi ini dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Seperti itu ya pengertian etika digitalnya. Nah, di sini ada beberapa aspek etika digital. Kita bahas 3 aspeknya ya. Yang pertama ini ada tanggung jawab dan menyebarkan informasi. Kita tahu di sini ada 3 poin. Yang pertama, baca informasi secara menyeluruh, periksa kembali sumber informasi, dan pertimbangkan dampak dan informasi yang diberikan. Aspek kedua adalah menghormati privasi orang lain. Ada beberapa poin. Yang pertama, tidak membagikan data pribadi orang, tidak menyalahgunakan informasi, menghargai batasan orang lain, dan yang paling inti adalah berpikir sebelum membagikan sesuatu gitu ya. Yang terakhir nih, yang sekarang masih zamannya sekarang itu sangat dihindari itu adalah aspek cyberbullying. Pertama, menjaga privasi akun. Yang kedua ini blokir dan melaporkan pelaku tersebut. Seperti itu. Terima Nah, kasih. jadi pada intinya pengertian isu sosial di era digital ini adalah semua aspek permasalahan sosial dan muncul akibat pengguna teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, isunya ada beberapa. Ada yang tadi saya sebutkan, hoax atau penyebaran berita palsu, cyberbullying, yang ketiga, kebocoran data pribadi, masih banyak kejahatan cyber juga. Yang terakhir adalah ketimpangan akses teknologi atau kita sebut digital divide ini. Oke, mungkin cukup ya Kang ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Kang Gani.
Saya dulu aja mendapatkan yang ini, impact. Kang. Gimana? Eh, ya, dilanjut sama saya aja dulu. Nggak apa-apa. Oke, lanjut saya. Di sini juga ada studi kasus penggunaan teknologi dalam perusahaan. Studi kasus ini saya pakai waktu saya bekerja di sebuah bank. Ada beberapa kasus, yaitu sebuah bank Indonesia mengalami kebocoran data nasabah. Data yang bocor meliputi nama lengkap nasabah, nomor rekening atau nomor kartu, nomor telepon, kode OTP. Terus yang maksud di sini adalah dulu saya pernah punya teman bahkan orang bank sendiri, dia bahkan mengalami penipuan yang dimana kasusnya adalah dia ditelepon sama yang mengaku call center dari bank tersebut, katanya kartu kreditnya itu ada transaksi, padahal tidak ada transaksi sama sekali. Dan di situ teman saya dibuat panik oleh si penipu itu, terus langsung eh, si apa customer service-nya katanya bilang, oh ya kita bantu ya Pak ya untuk hapus transaksinya dengan embel-embel bantuan, padahal ternyata si penipu itu hanya ingin data-datanya. Dan di situ di saat bilang mau dibantu, dimintalah yang dinamakan kode OTP atau one time password. Itu biasanya kode OTP itu memang tidak boleh diberikan kepada siapapun. Bahkan sebenarnya pihak bank itu tidak berhak untuk meminta kode OTP milik nasabah. Tapi karena nasabah sendiri sudah panik, itu langsung tanpa pikir panjang langsung diberikanlah kode OTP-nya. Setelah itu tidak lama ternyata si kartu kredit yang tadi katanya tidak dipakai bahkan mengalami transaksi nominalnya itu kurang lebih sampai 12 juta. Itu memang sangat merugikan ya jadinya gitu. Makanya kita harus lebih hati-hati lagi kalau misalkan untuk memberikan data-data ke orang lain. Dan itu juga ada isu sosial yang muncul, jadinya kehilangan kepercayaan publik, penyalahgunaan data pribadi, kesenjangan literasi digital, dan ketergantungan teknologi. Lalu solusi dan rekomendasinya seperti apa? Nah, yang pasti dari pihak banknya untuk peningkatan keamanannya harus lebih ketat lagi, dan pihak bank pun harus lebih bisa mengedukasi lagi nasabah supaya yang seperti tadi tidak mudah panik gitu, tidak gampang memberikan data pribadi ke orang yang tidak dikenal bahkan gitu kan. Terus juga harus ada transparansi informasi. Bank harus cepat memberitahu jika ada terjadi kebocoran untuk ke nasabah. Tentunya ada regulasi yang ketat, harus dirubah lagi untuk keamanan data-data nasabahnya dan audit sistem yang berkala. Itu sih. Jadi namanya mungkin kita sudah ketergantungan dengan transaksi, apalagi di perbankan, ya memang kita harus lebih hati-hati karena kadang orang jahat itu bisa lebih pintar lagi daripada kita gitu. Oke, boleh dilanjut sama Kang Gani mungkin Kang? Baik, Kang, saya akan melanjutkan pembahasan kali ini, yaitu studi kasus munculnya pekerjaan baru karena teknologi. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan berbagai jenis pekerjaan baru Yang tolong yang ya, sebelumnya yang. tidak ada. Tentunya dengan perkembangan teknologi yang terjadi masa kini, yang dulu sebelumnya tidak ada pekerjaan yang berkaitan, menjadi munculnya pekerjaan baru karena adanya perkembangan teknologi. Salah satunya adalah digital marketing spesialis, content creator, data analis, cyber security spesialis, UI UX designer, atau ada lagi seperti host live, host live streamer, atau virtual assistant. Kemudian kami menyimpulkan bahwa teknologi akan
umumnya pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia kemungkinan kedepannya akan digantikan oleh mesin ataupun komputerisasi. Kedua, meningkatnya pekerjaan berbasis digital. Tentu dengan berkembangnya teknologi, internet akan banyak pekerjaan yang berbasis digital atau diakses oleh teknologi. Kemudian, sistem kerja fleksibel dengan adanya teknologi yang semula bekerja dari kantoran dari jam 8 sampai jam 5 akan berubah di masa yang akan mendatang jadi dapat dilakukan di mana saja. Jam berapapun kita dapat melakukan pekerjaan dan data dapat diakses dimanapun. Yang selanjutnya pentingnya literasi digital. Kemudian akhirnya atau ujungnya terjadi kolaborasi antara manusia dan teknologi. Lanjut. Sehingga kami menyimpulkan perkembangan teknologi digital dapat memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia, baik dalam bidang sosial maupun dunia kerja. Etika digital menjadi patokan penting, menjadi acuan intinya, agar penggunaan teknologi dapat dilakukan secara bertanggung jawab, tidak secara bebas tanpa tanggung jawab. Kami menyarankan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mengenai etika dan penggunaan teknologi digital. Kedua, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memberikan edukasi mengenai literasi digital. Terakhir, setiap individu harus mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Ya, ayo bentar. Oke kan? Oke, baik. Mungkin itu saja sedikit yang kita bahas untuk masa kuliah sistem informasi ini. Semoga apa yang kita sampaikan saat ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi kewaspadaan bagi teman-teman semuanya yang melihat ini. Kami mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.